Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat gelato homemade ala aku. Akhir-akhir ini tuh aku lagi belajar cara buat gelato, karena menurut aku gelato Korea ini aku buat itu enak banget dan tahan lama banget cairnya, jadi kayak nggak mudah cair gitu. Jadi aku share ke teman-teman. Buat kalian yang penasaran, stay terus dan pastinya videonya jangan di skip-skip ya. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat kalian yang belum subscribe bisa langsung subscribe sekarang juga, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya. Buat kalian yang udah penasaran, yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya dan langsung memasak. Bahan-bahan yang aku butuhkan di sini adalah susu UHT, aku pakai yang full cream. Terus di sini ada gula, tepung maizena, telur, garam, dan yang terakhir nutrisari rasa leci. Ini bahan-bahannya gampang banget. Ini semuanya aku pinggirin dulu ya teman-teman. Untuk langkah pertama, di sini aku siapin telur dan baskom. Ini aku mau pisahin kuning sama putih telurnya, karena di sini aku mau pakai kuningnya aja. Jadi di sini aku pakai 4 butir telur. Ini dipisahin manual seperti ini aja ya teman-teman. Kurang lebih aja. Ini kalau teman-teman punya pemisah telur itu juga boleh, cuman karena aku nggak punya jadi manual seperti ini aja nggak apa-apa. Ini satu. Kita lakukan hal yang sama sampai telurnya habis ya. Ini udah selesai. Terus lanjut, di sini aku bakalan kasih gula pasir. Di sini aku pakai 8 sendok makan aja ya, atau kurang lebih sesuai selera masing-masing. Di sini sendok makannya aku pakai munjung. Lanjut, di sini aku bakalan mixer kedua bahan ini. Kalau teman-teman punya gula halus itu lebih gampang lagi nge-mixernya, cuman karena aku nggak punya, jadi aku nge-mixernya pakai kecepatan rendah aja ya, biar gulanya nanti sedikit larut. Ini di mixer kurang lebih 50 menit sampai telurnya itu mengembang. Dan setelah 5 menit, ini dia hasilnya. Ini udah mulai mengembang dan warnanya sedikit pucat ya teman-teman. Jika udah seperti ini, teman-teman bisa langsung matiin mixernya. Ini udah aku matiin mixernya dan hasilnya seperti ini. Lanjut, kita ke step berikutnya. Di sini aku siapin panci, lalu masukin susu ultra milk. Aku pakai yang full cream. Ini aku pakainya 450 ml aja ya. Ini aku ada gelas takar. Ini kalau susunya mau ditambahin juga boleh, tapi nggak boleh dikurangin ya, soalnya udah takaran. Udah, ini 450 ml, langsung aja aku masukin ke dalam panci. Ini aku masukin semuanya ya. Lanjut, di sini aku ada tepung maizena, aku pakai 1 sendok makan. Ini 1 sendok makannya itu munjung. Ini segini aja cukup. Setelah itu kita aduk-aduk sampai tepung maizenanya larut, tidak ada gerindan sama sekali. Karena ini gelato homemade ala aku, jadi buat teman-teman yang mau komen kalau ini bukan gelato, monggo sok silakan. Aku bakalan terima kasih banyak kalau teman-teman mau ngeritik gelato yang aku buat, karena aku tuh masih baru banget belajar buat gelato. Jadi maaf untuk plus minus di video kali ini, karena menurut aku ini rasanya tetap enak, jadi aku tetap share ke kalian. Lanjut, untuk perasaannya di sini aku pakai nutrisari leci. Ini kalau teman-teman mau pakai coklatos, Milo, pop ice, atau langsung dari buahnya juga boleh. Ini sesuai selera masing-masing ya. Buat pelengkap di sini aku pakai garam. Aku pakainya sejumput aja, segini aja kurang lebih. Setelah bahan-bahannya masuk semua, aku langsung aja masak pakai api kecil. Ini aku masaknya anget-anget kuku aja, jadi nggak sampai mendidih atau panas gitu. Kurang lebih kita masih bisa pegang gitu, jangan sampai bener-bener panas ya.
Ini aku aduk-aduk supaya nanti susunya nggak gosong. Ini dimasak kurang lebih aja 1 menit kalau pakai api kecil. Kalau pakai api sedang itu setengah menit aja udah panas, udah hangat-hangat kuku gitu maksud aku. Ini adonan aku udah panas. Jika udah panas seperti ini, teman-teman bisa langsung matiin kompornya. Dan di sini aku bakalan siapin telur yang udah kita mixer tadi. Ini aku bakalan masukin susunya, adonan susunya ke dalam telur yang udah kita mixer. Ini aku pakai 2 centong sup dulu, lalu aku rata-ratain sampai merata dulu, baru kita masukin semuanya. Ini pastikan merata ya, tidak ada yang bergerindil sama sekali. Ini fungsinya kalau pakai anget-anget itu telurnya biar nggak mateng ya. Nanti kalau mateng dia bakalan bergerindil. Dan setelah merata, ini di sini aku bakalan masukin semuanya, tapi nggak masukin langsung, jadi sedikit-sedikit dulu seperti ini, sedikit-sedikit aja ya. Dan sambil diaduk terus supaya merata semuanya. Setelah merata, kita langsung aja masukin sisa adonan susunya tadi semuanya ke dalam baskom, lalu diaduk-aduk dulu adonannya sampai merata. Ini adonannya sedikit kental ya. Dan setelah itu kita langsung aja masukin ke dalam baskomnya tadi. Ini baskomnya gak aku cuci ya, tetap baskom yang tadi, gak apa-apa. Ini aku pinggirin dulu, lalu langsung aja dituang. Ini aku tuang semuanya. Ini gulanya masih belum larut sih, tapi kalau teman-teman biar lebih larut bisa pakai gula yang udah halus itu. Cuman karena aku nggak punya, jadi pakai gula seperti ini aja nggak apa-apa. Dan setelah itu kita langsung aja masak pakai api sedang. Ini setelah adonannya masuk langsung aja dimasak ya. Ini pakai apinya bener-bener kecil aja supaya nanti matangnya tuh nggak gosong yang bawah, dan jangan lupa sambil diaduk-aduk terus. Ini diaduk-aduk, pastikan kalau adonannya sedikit mengental ya. Dan ini adonan aku udah mengental seperti ini aja kurang lebih. Jika udah seperti ini, teman-teman bisa langsung matiin kompornya, lalu diemin adonannya sampai bener-bener dingin. Dan jangan lupa sambil diaduk-aduk terus ya, supaya nggak gosong. Dan di sini setelah dingin, aku udah siapin tatakan di bawah situ. Dan di sini juga aku ada cetakan. Ini aku pakai loyang. Langsung aja aku cetak ke dalam loyang ya. Ini kalau teman-teman nggak punya loyang seperti ini bisa pakai baskom. Ya maksud aku bukan baskom, bento gitu. Ini adonannya emang sedikit kental gitu kayak kue, cuman ini rasanya benar-benar enak banget, makanya aku share ke kalian. Seperti ini aja kurang lebih. Setelah itu kita langsung aja masukin ke dalam freezer. Ini masukin ke dalam freezer. Ini kulkas aku nggak kotor ya, bekas es gitu, jadi kayak tumpah-tumpah gitu, nggak apa-apa, aku lagi malas bersihinnya, jadi bukan kotor, bekas minuman. Dan setelah masukin dalam freezer kurang lebih setengah beku seperti ini aku masukin 3 jam aja tadi. Teksturnya seperti ini teman-teman, masih kayak mendul-mendul gitu, masih gampang diambilnya seperti ini. Dan jika udah seperti ini, di sini aku bakalan mixer. Ini aku aduk-aduk dulu ya. Agak kental sih, karena ini agak sedikit bergerindil gitu menurut aku, jadi aku mixer aja ya. Ini di sini aku udah siapin baskom, lalu aku masukin adonannya gelatonya ini tadi. Langsung aja aku mixer jadi satu ya. Ini nggak perlu pakai SP, jadi kalau gelato itu nggak pakai SP teman-teman. Dan udah seperti ini, aku langsung aja mixer. Ini di mixer pakai kecepatan penuh ya. Mixer kurang lebih 5 menit atau 10 menit, pokoknya pastikan kalau gelatonya itu lembut. Nggak perlu sampai ngembang, soalnya ini nggak bakalan bisa ngembang, soalnya kan nggak pakai bahan pengembang.
Dan ini menurut aku gelatonya udah, langsung aja aku matiin mixernya. Jika udah seperti ini, teman-teman bisa langsung siapin loyang yang tadi. Ini loyangnya karena bekas pakai tadi, jadi nggak aku cuci, langsung aja aku cetak di sini. Seperti ini aja kurang lebih. Dan setelah masuk semua seperti ini aku bakalan kasih topping karena menurut aku gelato itu kebanyakan pakai topping, jadi aku pakai topping coklatos di sini. Ini coklatosnya bisa pakai apa aja ya. Jadi coklatosnya aku hancurin dulu seperti ini. Di sini aku pakai 2 bungkus coklatos. Seperti ini aja. Setelah itu dibuka. Dan langsung dituang di atas gelatonya. Ini aku bakalan campurin, dibaurkan gitu, jadi nggak aku buat topping atasnya doang, jadi buat isiannya ini aku pakai 2 bungkus ya teman-teman. Maaf yang terakhir ini agak susah nuanginnya, jadi repot. Setelah itu kita aduk lagi pakai whisk atau bisa pakai sendok, centong sup, sesuai selera masing-masing pokoknya. Ini diaduk-aduk biasa seperti ini aja. Ini nggak dikasih topping juga nggak apa-apa, sesuai selera masing-masing pokoknya ya teman-teman. Cuman kalau rasanya ini memang benar-benar top. Lanjut, setelah tercampur rata, aku langsung aja masukin ke dalam freezer. Ini freezer aku pakai kecepatan rendah, aku pakai kecepatan 1 aja, bukan kecepatan dinginnya, aku pakai yang 1 aja, jadi yang rendah. Ini di freezer kurang lebih 8-12 jam. Dan setelah 12 jam ini di hasilnya. Ini agak aku lamain supaya agak berat gitu. Ini karena keras banget tuh, keras banget, cuman nggak apa-apa, ini aku bakalan kerok aja. Dan ini tuh gelatonya sangat lama banget lelehnya, jadi nggak gampang leleh seperti es krim yang sebelumnya aku buat itu gampang banget melelehnya. Di sini untuk nyajiinnya aku punya gelas, ini nyajiinnya sesuai selera masing-masing aja ya. Segini aja tutorialku kali ini. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang suka sama video aku, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya. Buat kalian yang belum subscribe, bisa langsung subscribe sekarang juga, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Subscribe sekarang juga ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai habis, dan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah dengerin ocehanku hari ini. Kalian super baik banget menurut aku. See you ya di next video. Thank you. Tonton sampai habis, aku bakalan kasih tunjuk betapa onnya es krim ini walaupun udah 5 menit. Tonton sampai habis ya. Dah.